Kembali Radio Istana FM Bojonegoro mempersembahkan cerita misteri ditulis oleh Saga Suvita. Kisah nyata ditemani setan semalam saat mendaki gunung. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pilu ketika mendaki di salah satu gunung terkenal di Jawa Timur. Semua cerita ini berdasarkan kisah nyata. Dan tidak ada sedikit pun yang saya kurangi atau tambahi. Karena memang di sini saya memang bukan penulis, jadi bukan ahlinya untuk membuat tulisan hiperbola yang bertujuan untuk menarik para pembaca atau pendengar. Saya akan menuangkan cerita ini dengan sebagaimana adanya dan sebagai pembelajaran buat semua pendaki pemula agar lebih berhati-hati dalam mendaki gunung karena mereka itu nyata. Pagi itu memang beda dari biasanya karena perasaan kami amat senang dan penuh semangat. Karena kami akan mendaki gunung yang sebelumnya belum pernah kami jelajahi. Saya cuma berdua dengan sahabat saya, berangkat menggunakan motor menuju lokasi yang berjarak kurang lebih 2 jam dari tempat tinggal kami, tanpa dibekali pengetahuan apapun tentang gunung ini. Kami dengan polosnya mematangkan niat untuk muncak, berharap ada banyak pendaki yang akan kita temui sepanjang pendakian. Jadi kita bisa mengikuti dari belakang sampai puncak. Semua berubah drastis ketika sampai pintu utama pos pendakian. Suasana sepi, hening, tidak ada satupun anak muda di sekitar situ. Hanya penduduk lokal atau petani sekitar yang dengan ramah memberikan senyuman terhadap kami. Sampai tempat parkir pun sepi, tidak ada kendaraan satupun yang memarkirkan kendaraannya di sini. Mengingat ini adalah tempat parkir satu-satunya dan ini adalah gunung terkenal, sepertinya ada yang janggal karo keadaannya seperti ini. Tanpa pikir panjang, dengan tetap optimis kami meninggalkan motor kami di sini dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Jarak dari tempat registrasi pendaki ke pintu utama pendakian yang agak jauh membuat kami tidak sadar kalau loket pendaftaran sudah kami lewati tanpa mengetahui bahwa loket telah tutup karena gunung sedang memulihkan ekosistemnya. Kami tetap berjalan hampir 2 jam sampai akhirnya kami menjumpai seseorang warga kampung yang menyuruh kita untuk kembali karena gunung sedang tutup. Dengan penuh kekecewaan akhirnya kami kembali turun. Karena terlanjur keluar rumah dan keadaan cuaca mendung, kami memutuskan untuk bermalam di pinggir danau yang jaraknya tidak jauh dari tempat parkir motor. Iya, memang kecewa, tapi daripada tidak sama sekali lah mending camp di sini sambil menikmati indahnya danau. Danau ini memang agak tersembunyi dari jalan utama. Hal ini yang membuat kami sebelumnya tidak sadar kalau di sini ada danau yang bagus. Singkat cerita, akhirnya kami mendirikan tenda dan satu-satunya tenda di malam itu.
Tak jauh dari tenda kami ada sebuah bangunan joglo kecil yang terlihat tidak terawat, membuat kami berpikir bisa digunakan sebagai plan B. Ketika hujan deras nanti, bisa berteduh di situ mengingat tenda kami bukan tenda bermerek yang mampu menahan derasnya hujan. Waktu kami habiskan dengan bercerita tentang kekonyolan-kekonyolan kami waktu bersama. Kita sahabat dari kecil, jadi tidak akan habis bahan cerita untuk menemani duduk ngobrol layaknya wanita. Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Kita baru sadar kalau kita tidak bawa lampu. Kita tidak sewa di tempat rental alat camping. Maklum waktu itu pendakian belum sehits sekarang, jadi belum paham kalau banyak rental persewaan alat camping. Berbekal lampu dari korek api, tidak mampu menerangi suasana malam yang ternyata berkabut pekat dan gerimis. Jarak pandang sangat terbatas, membuat kami putuskan untuk tetap stay di dalam tenda. Hujan pun datang dan tidak lama disertai suara orang ngobrol yang semula terdengar sayu, makin lama makin sangat terdengar jelas. Membuat kami penasaran dan akhirnya mencari sumber suara yang ternyata berasal dari joglo yang tidak jauh dari tenda kami, meskipun tidak jelas terlihat. Tapi kami rasa ada seorang perempuan paruh baya yang berbaju compang-camping yang terlihat duduk ngobrol sendiri, seolah-olah membicarakan sesuatu hal yang penting kepada orang lain. Padahal dia hanya duduk sendiri tanpa ada seorang pun di sampingnya. Suasana yang semula tenang berubah perlahan-lahan mencekam karena suara wanita tersebut semakin nyaring yang sesekali tertawa berbahak-bahak, membuat perasaan kami tak karu-karuan. Hujan semakin deras dan tenda kami pun terguyur tembus sampai dalam. Bekal logistik, tas, sampai tikar alas kami menjadi basah kuyup dan tidak bisa dibuat istirahat karena suhu yang terlalu dingin. Sepertinya akan membuat kami susah tidur jika terus dalam keadaan seperti ini. Suara wanita tadi sayup-sayup mulai tidak terdengar. Karena badan sudah menggigil, kami beranikan diri untuk melihat keluar. Nampak wanita itu sedang menata kayu bakar di tengah derasnya hujan. Tanpa pikir panjang kami langsung mengambil wanita tersebut dan membantunya. Pikiran agak tenang ketika tahu kalau wanita tersebut bukan makhluk halus seperti dugaan kami sebelumnya. Wanita itu menanggapi omongan kami dengan santun dan berbahasa Jawa halus ketika kami melontarkan beberapa pertanyaan. Memang terkadang dia senyum-senyum sendiri, seakan ada orang lagi di sampingnya, padahal cuma kami yang ada di situ. Membuat saya berpikir orang ini kurang waras, sedikit kaget. Api pun menyala dan obrolan kami mulai berkurang karena wanita tersebut lebih banyak diam dan ngomong dengan entah siapa, seolah-olah kami tidak terlalu dihiraukan. Dan kami tidak terlalu mengerti dengan tutur bahasa yang terlalu Jawa halus. Hujan tidak kunjung reda dan rasa tidak nyaman kami di samping wanita itu. Saya sepakat untuk kembali ke tenda meski tenda sudah basah luar dalam. Kami tetap putuskan untuk di dalam tenda. Suara wanita itu ngobrol dengan entah siapa, seakan menemani malam kami yang seolah semakin panjang. Karena suasana terasa mencekam dengan derasnya hujan dan kabut tebal, membuat kami tidak bisa melihat apapun yang terjadi di luar tenda.
Hawa dingin mulai menusuk tulang, kepala sudah mulai pening, jari-jari bergetar, basah semua, tidak ada apapun yang bisa menghangatkan kami. Detik-detik kami lalui dengan perasaan tidak karuan. Waktu berputar terasa sangat lama, membuat kami tersiksa malam itu. Momen ini saya teringat jelas begitu lamanya malam itu berlalu. Satu sarung kami masuki berdua agar badan kami hangat. Suara musik dari speaker kecil tidak mampu melawan suara derasnya hujan. Serta lampu dari korek api yang terayun-ayun di atap tenda membuat pikiran saya kemana-mana. Seolah-olah ini malam terakhir saya. Ditambah suara wanita yang sesekali terdengar tertawa terbahak-bahak. Suasana semakin mencekam ketika di luar tenda kami terasa ada seseorang yang mengitari kami tanpa henti. Suara tapak kaki yang diseret perlahan serta bayangan orang tinggi besar berputar-putar terlihat sambil memegang tenda kami. Membuat saya seolah berhenti bernafas dan tidak bisa bergerak. Pikiran kami mulai kacau, emosi serta tubuh mulai lelah membuat kami berteriak dan keluar tenda untuk mencoba menghentikan gangguan itu. Ojo ganggu aku, aku gak ganggu kamu. Tolong, aku kesini gak no maksud apa-apa. Tolong ojo ganggu aku, ojo ganggu aku. Betapa kagetnya ternyata di luar tidak ada seorang pun di dekat tenda kami. Berbekal senter kami coba cari, memang tidak ada, cuma terlihat wanita tadi tetap sibuk ngobrol sendiri. Kejadian itu berulang kali terus menerus. Ketika saya keluar pun tidak ada orang sama sekali. Cuma ada wanita di joglo yang tersenyum aneh. Tiap kami keluar mondar-mandir mencari siapa yang usil dengan tenda kami. Kami berpikir jelas wanita paruh baya itu yang mengganggu kami. Dan ternyata tuduhan kami salah. Saat terdengar suara wanita itu sedang tertawa jauh, saat itu pula makhluk halus itu mengitari tenda kami. Sambil mengeluarkan suara bergumam, suara khas orang yang sudah sangat tua. Perasaan kami waktu itu tidak karu-karuan. Semua doa kami panjatkan. Hujan semakin deras dan gangguan semakin nyata. Tenda kami seolah mau dirobohkan. Kami berteriak minta tolong. Tidak ada yang mendengar. Rasa menggigil pun sudah tidak terasa. Padahal waktu itu sekitar pukul 2 pagi. Tenda dioyak-ayik entah siapa itu. Kami tidak berani memastikannya. Cuma terlihat bayangan dari lampu senter korek api bertubuh besar dan tinggi. Sesekali mengeluarkan suara yang seolah-olah menyuruh kami untuk pergi dari tempat itu. Gangguan mulai hilang bersama hujan yang mulai reda, yang akhirnya membuat kami berani mengintip keadaan luar tenda yang ternyata sudah mulai terlihat sekeliling. Kabut mulai memudar. Kami tetap di dalam tenda hingga kami yakin matahari sudah menyinari tenda kami. Lalu kami keluar dengan perasaan penuh syukur yang luar biasa karena tidak terjadi apa-apa kepada kami. Setelah sarapan dengan pikiran yang masih kacau, kami putuskan untuk segera meninggalkan tempat itu dan menjadikannya pengalaman yang sangat berarti dalam hidup kami. Sebelumnya sering kalau di gunung lain saya merasa ada yang memperhatikan saya. Ada suara minta tolong dan akhirnya tidak ada. Ada yang mengucapkan salam di dekat tapi tidak ada wujudnya. Itu sering saya alami dan saya anggap itu bumbu dari suatu pendakian. Tapi kalau pengalaman di danau ini yang paling tidak bisa saya lupakan, pengalaman paling mengerikan selama saya hobi di dunia pendakian. Terlepas dari semua itu, hendaknya kita hormati adat istiadat dimanapun kita berada. Jaga sopan santun, karena mereka itu ada dan mereka itu nyata. Salam Cimatres, salam satu misteri. Au.